berawal dari inspirasinya karena sering melihat batik-batik Indonesia. Kemudian awalnya sih karena sudah bosan dengan desain-desain yang sudah ada. Kemudian ingin mencari hal yang baru. Ya, jadi dicobalah untuk desain-desain batik, model-model batik begini. Oke teman-teman, hari ini kita ngelihat Ustadz Luqmanul Hakim. Luqman Hakim lagi bikin desain mushafnya. Nah ini jadi desain yang sudah di pensil, di karton, dipindahkan ke kertas kalkir, langsung dijiplak menggunakan kertas kalkir ukuran A3, nanti dipotong-potong. Nanti setelah dikalkir baru difotokopi, itu baru disambung-sambungkan lagi buat kita jiplak lagi ke karton. Penanya pena apa sih? Nah, penanya drawing pen. Oh, ini sketan pensilnya luar biasa indahnya. Luar biasa ini. Batiknya ada batik Cirebon sama batik apa lagi nih? Batik Jambi. Yang satu itu? Batik apa ini ya? Batik tulis lah pokoknya. Ada bunga-bunga ala-alaan Luqman Hakim. Nah, buat teman-teman yang belum tahu proses pembuatan desain hiasan mushaf seperti apa, ya begini prosesnya. Jadi yang dibuat itu setengahnya dulu, setengah karton atau bisa seperempatnya. Nah ini asli buatan tangan beliau sendiri. Masya Allah, keren. Tuh, luar biasa loh. Jadi ini beliau lagi membuat desain persiapan untuk MTQ nasional di Kalimantan Selatan. Jadi ketika video ini ditayangkan, ini artinya desain ini sudah ditampilkan. Jadi desain ini belum boleh ditampilkan di publik karena belum ditampilkan di MTQ nasional. Ini beliau untuk persiapan MTQ nasional. Beliau ini luar biasa ya. Beliau ini tuh guru desain hiasan mushaf dulunya di Santren Lemka. Jadi kalau teman-teman Lemka yang belajar hiasan mushaf dulu, beliau nih yang ngajarin. Tapi sekarang beliau sudah menetap di Jambi. Beliau ini master luar biasa dari desain. Pokoknya kalau mau buat desain sama beliau ini, mau desain masjid, desain apa aja pokoknya bisa beliau nih. Luar biasa. Cerita tentang desain ini dong. Gimana desain ini? Ya, desain ini berawal dari inspirasinya karena sering melihat batik-batik Indonesia. Kemudian awalnya sih karena sudah bosan dengan desain-desain yang sudah ada. Kemudian ingin mencari hal yang baru. Ya, jadi dicobalah untuk desain-desain batik, model-model batik begini. Soalnya saya memang lihat desain tuh kayaknya beda gitu dari orang yang lain tuh, teman-teman yang lain tuh. Teman-teman tuh bikin desain tuh kayak ornamen Turkian, ini kok kayak Indonesia banget gitu. Bunganya, ornamennya gitu. Gimana ini kok? Apa emang suka, apa ingin mengangkat Indonesia, ornamen Indonesia apa gimana? Salah satunya karena tadi mungkin
karena apa ya, pengen hal yang baru, pengen mencoba hal yang baru, dan juga mungkin sih sudah ada sih dulu mungkin teman-teman yang duluan yang sudah pernah pakai batik, cuman saya untuk memperkayanya lagi semuanya jadi utuh gitu. Biasanya kan kalau yang mungkin ada kawan-kawan mungkin apa saya nggak pernah melihat tuh kayak mana, hanya sebagian aja pakai batik. Kalau saya usahakan mencoba untuk semuanya. Ini pun juga masih ada campuran-campuran sedikit lah, belum murni 100% batik-batik Indonesia. Karena batik-batik kita nih motif-motif dari seluruh daerah kalau di Indonesia ini banyak sekali, susah untuk diekspor satu-satu karena memang punya sejarah dan punya cerita tersendiri gitu. Jadi ini untuk menuangkannya pun tidak gampang sebenarnya untuk meletakkan motif-motif. Ya intinya yang karena disenangin aja dulu lah. Oh, motif ini yang disenangin udah dipakai, ini yang ini disenangi dipakai gitu. Jadi nggak harus mikir harus semuanya dulu, nggak. Awalnya juga sedikit-sedikit. Yang menjadi bingung saya tuh ya, kok tangannya itu luas banget gitu, kok bisa begitu, kenapa gitu loh? Ya mungkin makanannya beda kali ya. Kalau mungkin saya makanannya ya nasi sama lauk, mungkin yang lain mungkin makannya apa gitu. Enggak, karena mungkin sudah ini ya, sudah terbiasa dan sudah sepuh. saya mendalami hiasan musab ini sudah lumayan lama. Jadi mungkin ya karena sudah terbiasa aja. Kalau sudah terbiasa mah gampang. Jadi dari awal mushaf itu desainnya bikin sendiri itu? Iya, kalau saya dari pertama belajar, saya dulu pertama belajar mengenal desain hiasan mushaf ini dengan guru-guru dari mulai 2008 saya belajar tuh, waktu masih nyantri di klub di Pesantren Kaligrafi Al-Quran MK Sukabumi. Dari pertama memang saya belajar itu tidak pernah minta buatin atau minimal menjiplak gitu, tidak. Jadi memang awalnya dulu memang kalau dulu di tahun 2008 itu referensi kaligrafi atau khususnya di hiasan mushaf itu nggak banyak, referensinya cuma hanya di hasil-hasil lomba, kemudian ya karya-karya senior itu aja dulu. Karena sudah terbiasa untuk waktu itu memang bukan jadi referensi, tidak meniru tapi tidak mencontoh jiplak 100% enggak. Jadi misalnya ornamennya bulat gitu misalnya, nanti kita bikin kotak, jadi di eksperimen begitu. Jadi enggak 100% sama dengan yang ada di contoh gitu. Mungkin teman-teman mungkin kebanyakan begitu ya. Jadi ada ngelihat referensi hiasan mushaf, misalnya karya senior gitu ya, atau ustadz-ustadznya. Nah kemudian dijiplak atau ditiru 100% gitu. Padahal itu sebenarnya kalau menurut saya salah, karena ornamen ini kan kaya ragamnya. Jadi harus harus dieksplor dengan banyak bentuk gitu, nggak hanya bulat misalnya gitu, nggak hanya kotak gitu. Jadi bisa kita ubah-ubah sedemikian rupa gitu. Referensinya pun jangan berhenti gitu. Kalau dulu memang susah nyari referensi, kalau sekarang kan gampang. Bisa coba dengan pakai aplikasi penyedia gambar-gambar kayak di Google atau di Pinterest gitu. Kalau selama ini saya mencari motif-motif itu cari di Pinterest gitu, di Google gitu. Sebenarnya kalau untuk mengeksplor gambar ya, kalau bagi saya sendiri mengeksplor motif-motif batik dan segala macam itu lebih nikmat daripada yang lain gitu. Misalnya kayak melihat kan biasanya anak sekarang kan melihat Instagram gitu. Kalau saya kurang ini, paling Instagram pun yang saya follow tuh banyak kan yang berada di bidang tezib atau di tulisan gitu, misalnya kayak master Daud Bektas itu kan aktif dulunya gitu, masih aktif di sosial media kayak Farhad Kulu, Mas Abbas Al-Baghdadi kalau itu kaligrafinya. Kalau untuk motifnya pun banyak juga, susah disebutkan karena agak susah karena terlalu banyak sih kalau di Instagram tuh. Jadi kita banyak referensi dan bisa mudah untuk berkembang. Luar biasa. Makanya orang luar biasa itu nggak terlahir instan teman-teman. Dari 2008 loh sampai sekarang. Makanya
kalau kita lihat tangan beliau menggoreskan pulpen itu ke atas kertasnya itu beda loh. Beda banget caranya. Kemudian untuk tipsnya buat kawan-kawan yang ingin mendalami lebih dalam di seni apa ini namanya nih, hiasan mushaf ini ya, ornamen ya terutama ya. Cobalah untuk sering-sering mencoba hal yang baru gitu ya. Biar kelihatan beda gitu. Jadi mempunyai karakter sendiri gitu. Karena kalau di zaman sekarang karena jangan sampai kalau untuk pas lomba misalnya ya. Pas lomba kemudian desain itu bisa dikatakan hampir mungkin 80% itu sama modelnya gitu. Hanya paling beda di bundar atau lonjong atau bentuk yang lain sebagainya tuh. Kalau bisa lebih banyak mengeksplor bentuk-bentuk, motif, ornamen gitu kan. Oke deh Ustaz, terima kasih ilmu dan sharingnya luar biasa. Semoga antum sehat selalu dan juara di nasional. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.